narsum berikutnya, yaitu beliau adalah dosen PBA UIN Jakarta, menyelesaikan S1 di S1 PBA di UIN Jakarta, S2 di dua kampus, yaitu pertama di Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di UHAMKA dan Magister PBA di UIN Jakarta. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S3-nya di UIN Jakarta. Di antara karya-karya beliau ini adalah buku Ajar Strategi Pembelajaran, ya, Evaluasi Pembelajaran BA 1 dan 2, dan Tatwir Tadris Lughah Al-Arabiyah. Beliau juga aktif menulis beberapa artikel di jurnal ilmiah, melakukan penelitian-penelitian, salah satunya berkaitan dengan HOTS dalam pembelajaran bahasa Arab. Kepada Bapak Raswan MPDI, dengan segala hormat, dipersilakan. Pak Raswan, apa sudah ada bersama kita, Pak Raswan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para pimpinan ketiga universitas, yakni UIN Jakarta, IAIN Bukit Tinggi, dan juga UIN Serang, ya, UIN Serang Banten. Yang saya hormati para pembicara, para panitia, dan juga MC pengatur waktu, dan juga para guru-guru kami, ya, guru-guru kami dari berbagai instansi, dari dosen maupun guru. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Semoga tadi malam kita dapat Lailatul Qadar tanggal 27, dan semoga di akhir Ramadan ini kita kayaumin waladathu ummuh, itu ya, seperti bayi yang baru lahir dosanya. Kalau ilmunya seperti orang yang sudah lebih dari 1000 bulan kita dilahirkan. Para peserta yang saya hormati, yang saya muliakan, tema saya adalah, tolong di ini dulu di bagian awal. Tema saya adalah HOTS dalam pembelajaran sorok. Bapak Ibu bisa juga mensubscribe YouTube saya di situ, ya. Semoga itu adalah bagian dari pembelajaran dan juga pendidikan, dan di situ juga ada dakwah. Next, selanjutnya. Sebelum kita ke HOT, kita harus ingat juga bahwa jenis-jenis silabus pembelajaran bahasa Arab itu ada 10 jenis, ada gramatikal, ada leksikal, fungsional, situasional, berbasis konten, berbasis kompetensi, berbasis kemahiran, berbasis tugas, berbasis wacana, dan silabus integratif. Nah, di Indonesia, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, kita mengacu kepada kurikulum berbasis kompetensi, silabus berbasis kompetensi. Jadi bukan berbasis kemahiran atau berbasis gramatikal, tetapi lebih kepada berbasis kompetensi. Oleh karena berbasis kompetensi, maka acuannya di dalam pendidikan itu ada namanya, tadi disebut oleh para narasumbernya, itu taksonomi Bloom, ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kita lihat di kurikulum, kognitif itu ada pada dua, ya. Satu istima, dua kiroah somita. Kalau psikomotor itu ada pada kiroah jahriyah, ada pada kalam, ada pada kitabah. Jadi ada 3 aspek. Sementara gramatikal termasuk nahu dan sorok itu posisinya include di dalam semuanya. Jadi nahu sorok itu masuk ke dalam semua aspek, gitu ya. Next. Ya, taksonomi Bloom ini tadi udah dijelaskan, ya. Lahir tahun 56 dan kemudian direvisi tahun 2001. Sementara istilah HOTS ini mula-mula
mula-mula muncul sekitar tahun 2009 ya. Tahun 2009 dan di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2018. Next. Tadi area HOTS nih. Jadi area HOTS itu adalah C4 sampai dengan C6 dari aspek proses kognitif. Dari aspek dimensinya, dia pada posisi konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini menurut madhab ini ya, tawasud ya. Ada juga madhab yang ekstrim. Yang dimaksud dengan HOTS itu adalah C4 sampai C6 hanya pada metakognitif. Ya, HOTS itu tidak mesti sulit. Jadi ini yang kadang-kadang beberapa kalangan menganggap HOTS ya sulit. Bukan. HOTS itu tidak mesti sulit. Gitu ya. HOTS itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan sulit. Saya bisa gambarkan misalnya dalam belajar sorof ya. Di pesantren itu kita harus menghafal misalnya nazom maksud. Itu sulit sekali, lebih sulit dibanding misalnya pembelajaran yang lebih kepada arah analisis. Kita harus menghafal alfiyah yang jumlahnya 1000 lebih, kan menghafal lot atau kategori remember. Itu lebih sulit. Dalam 500 santri di pondok pesantren misalnya mungkin maksimal 5 apa 10 yang sanggup menghafal, saya kira ya, bisa buat menghafal gitu. Next, selanjutnya. Ya, komponen pembelajaran sorof ya. Tadi sebagaimana disampaikan juga oleh narasumber yang lain. Satu ada tujuan, dua materi, metode, dan media, dan penilaian. Next. Ya, kalau pembelajaran sorof ini ingin HOTS, tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Arman, maka kata kerja dalam tujuan atau learning outcome-nya ya harus HOTS. Oke, lanjut. Sorof ya. Ya, selanjutnya materinya, tadi kan tujuan. Pembelajaran bisa dikatakan HOTS kalau tujuannya HOTS. Kedua, pembelajaran dikatakan HOTS kalau materinya, materi sorofnya itu harus HOTS. Sekali lagi, HOTS itu tidak mesti sulit, tidak mesti rumit gitu ya. Ini dilanjut. Definisi sorof kita sudah paham semua. Ini sorof itu adalah ilmu yang menjelaskan cara membentuk kata Arab yang bukan i'rab dan mabni. Ada juga istilah tasrif, yaitu merubah satu kata Arab menjadi banyak kata dengan berbagai perubahan makna yang menyertainya. Lanjut. Dilanjut. Ya, kalau kita lihat, ini adalah wazan-wazan sorof. Ada yang menyebutkan lebih dari 30, bahkan hampir sampai 40 wazan ya. Sampai 40 wazan. Ini adalah materi yang konvensional atau biasa ya. Ada sulasi, ada rubai, ada sulasi mazid biharfaini bisalah sati ahruf, rubai mujarrad, rubai mazid biharfaini, bahkan ada mulhaq segala. Lanjut. Ya, pembelajaran sorof itu yang HOTS itu pertama harus memahamkan fungsi dan hakikat. Jadi kita harus jelaskan kepada peserta sebetulnya sorof itu apa sih. Meskipun kitabnya tebel-tebel, ya, kitabnya mungkin sangat tebel ya, kitab-kitab sorof, kitab-kitab nahwu tadi Ustadz Arman, kita jelaskan bahwa sorof itu hanya membahas membentuk kata, itu aja. Membentuk kata. Kalau dalam bahasa Indonesia ya padanannya ya awalan sisipan akhirat. Dan kedua, membelajarkan makna. Jadi sorof itu bagaimana memahami makna dengan adanya perubahan kata. Dan ketiga, membelajarkan binyah. Lanjut. Ya, salah satu yang harus kita ingat dalam pembelajaran bahasa Arab, al-fahmu lil qiraah walisal qiraah lil fahm. Walaupun ini pernah disanggah oleh Ustadz Sayuti ya, karena beliau anaknya lahir di Arab, katanya tidak demikian. Kalau asli Arab sama aja bahwa al-qiraah lil fahm. Lanjut. Mohon maaf Bapak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Loh, bukannya 15 menit?
Iya, tadi sudah terlanjur karena sudah mulai 10 menit sebelum, nanti bisa nanti dikolaborasi lagi nanti di AA ya. Untuk penjelasan awal nggak apa-apa, Mas. Dalam pembelajaran bahasa Arab ini ada dua, satu all-in-one system, yang kedua ada separated system. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana HOTS bisa diterapkan pada keduanya. Lanjut. Ya, biniyah yang diajarkan, kalau HOT itu harus yang produktif gitu loh. Jadi jangan semua diajarkan. Kalau saya dengan Prof. Ajis pernah ini ya. Jadi dari bab-bab wajan-wajan sorob itu, yang produktif hanya 14. 3 dari sulasi, 6 dari sulasi, yang 8-nya dari rubai dan humasi. Yang lainnya jarang dipakai. Ya. Apalagi yang mulhak itu jarang sekali dipakai. Dan saya lebih singkat lagi, bahkan bisa menjadi 11. Kenapa 11? Karena yang 3 huruf itu tidak harus diajarkan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, nggak harus. Kita cukup ya kalau nggak A, ya I, ya U, gitu aja. Lanjut. Dilanjut. Oke, ini di UIN Jakarta, alhamdulillah tahun 2017 kita sudah mengembangkan pengembangan morfologi Arab berbasis konstruktivisme dan analogi. Ini menurut saya ini adalah salah satu pengembangan materi sorob yang berbasis HOTS. Di situ pembagiannya lebih ke arah regular verb, irregular verb, bahkan di situ ada namanya wazan isim. Jadi bukan hanya wazan fi'il, tapi juga wazan isim. Jadi ada wazan-wazan yang produktif yang harus diajarkan, ditekankan, dan ada yang tidak harus produktif. Lanjut. Ya. Materi, bukan hanya materi, metodenya juga harus HOTS. Ya. Materi HOT itu apa? Ya harus pembelajaran aktif ya, at-ta'allum an-nasyid. Lanjut. Nah, pembelajaran aktif ini bisa menggabungkan antara metode khusus bahasa dan strategi umum. Ada strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran kooperatif, dan selanjutnya. Lanjut. Survei singkat yang saya lakukan, karena ini PJJ ya, jadi ternyata mahasiswa lebih suka diskusi. Yang kedua baru menggunakan active learning. Lanjut. Media pembelajaran juga ya harus HOTS. Jadi media pembelajaran yang digunakan harus HOTS. Ini PJJ yang paling banyak ini WA group ya, karena dia murah, kuotanya nggak banyak. Kalau Zoom ini lumayan ya, jadi mahasiswa umumnya berat dengan Zoom. Lanjut. Oke, soal-soalnya pun ya harus HOT, sebagaimana tadi dicontohkan oleh Ustadz Mufid, Ustadz Arman. Tetapi sekali lagi, soal-soal HOT itu tidak mesti soal-soal sulit. Soal HOT itu ada ciri-ciri, misalnya ada harus berupa fakta ya. Stimulusnya berupa fakta, gitu ya. Terus, next. Nah ini panduannya adalah stimulusnya harus menarik, baru mendorong peserta didik untuk membaca kontekstual, gambar-gambarnya kontekstual. Lanjut. Oke, aplikasinya juga harus aplikasi terkini kalau ingin pembelajaran HOTS. Ada Google Classroom, ada Kahoot, Quizzes, Slido, dan lain sebagainya. Lanjut. Ya. Penilaian yang diharapkan mahasiswa ini ternyata nih setelah disurvei ya, ini lebih menginginkan PG. Mungkin karena dosen kalau bukan PG ini menilainya lebih subjektif gitu ya. Lanjut. Mohon maaf Bapak, waktunya disudahkan dulu Pak. Ya. Oh ya, terakhir saya boleh ini yang ya, boleh silakan Pak, silakan. Ini terakhir nih kesimpulan, karena saya siapnya 15 menit. Oh iya iya. Mohon maaf sebelumnya. Berbasis kompetensi. Nah, yang kedua ada dual model pembelajaran, ada all-in-one system, ada separated system ya atau nadzoratul guru. Yang ketiga, HOTS itu tidak bermakna sulit. Yang keempat, pembelajaran sorob berbasis HOTS itu melampaui yaitu 4, yaitu tujuannya juga harus HOTS, materinya harus HOTS, metodenya harus sesuai dengan HOTS, dan penilaiannya pun harus penilaiannya HOTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebentar ada
Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Raswan MPD yang sudah menjelaskan materi tentang HOTS dalam pembelajaran Sorof. Sebelumnya tadi saya sudah sempat membaca cacat peserta, mungkin ini materinya terlalu cepat ya, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin nanti bisa diselingi nanti dengan diskusi ataupun nanti dengan pertanyaan dari peserta, nanti bisa dijabarkan lebih dalam lagi oleh narasumber ya. Baik, kita lanjut lagi ke narasumber yang keempat. Ya, beliau ini adalah dosen PBA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, menyelesaikan studi S1 sampai S3-nya di UIN Bandung, menjabat sebagai koordinator Divisi Kerjasama Dalam Negeri IMLA Indonesia. Baik, Pak Raswan, ya, silakan Bapak mau menambahkan. Nambahin ya, daripada tidak menambahkan ya. Di madrasah ini HOT itu harus diterapkan ya. Pertama karena kebijakan harus diterapkan, yang kedua ya memang tuntutan sekarang itu malah yang HOT itu yang lebih memudahkan. Jadi kalau hafalan itu malah sulit. Anak-anak sekarang itu sulit sekali menghafal. Tapi kalau mereka diajak menganalisis, misalnya mencari dari kamus, bahkan mencari dari kamus elektrik ya, kamus digital itu lebih bagus. Seperti kalau saya di S1 ya, jadi pertemuan kedua saya ajak mereka bisa mengetik Arab itu. Jadi apa gunanya nanti untuk dapat agar mencari terjemah itu dari internet, walaupun mereka bukan jurusan pendidikan bahasa Arab. Untuk madrasah ibtidaiyah, kebetulan saya 5 tahun ngajar di MI ya. Jadi saya tahu persis anak kelas 1 MI, kelas 2 sampai kelas 6 seperti apa. Itu malah bisa menarik tadi seperti yang dicontohkan Ustadz Muhib ya. Jadi permainan-permainan yang bersifat HOTS, tebak-tebakan, cepat-cepatan, tetapi dia harus mencari kata itu dari kamus, di samping misalnya menggunakan lagu-lagu ya, lagu-lagu. Dan tentunya yang diajarkan ya istimewa, betul-betul istimewa. Jangan seperti banyak di tempat beberapa ya, mengajar bahasa Arab hanya terjemah aja. Pertemuan 1 terjemah, pertemuan 2 terjemah, pertemuan 3 terjemah. Jadi harus ada 4 tadi, ada istimewa, ada kalam, ada qiraah, ada kitabah. Istimewa soalnya pun juga sama, ada istimewa, ada kalam, ada qiraah, ada kitabah. Nah di madrasah yang tadi Ustadz Handoyo ya tadi ada saya lihat, itu saya lihat sudah diterapkan. Jadi di UAS atau di soal-soalnya pun harus lebih ke HOTS. Tadi menyambung ke Ustadz Roy ya. Jadi soal HOT itu malah sebaiknya jangan pilihan ganda malah. Karena ada pakar yang berpendapat bahwa pilihan ganda itu, ini pendapat ya, pilihan ganda itu hanya sampai C2. Ya, walaupun ya ada pendapat lain ya, kalau di seperti TOEFL itu kan itu udah C berapa itu ya, tapi ada pendapat ya maksimal hanya C2. Jadi kalau mau HOTS sebaiknya soal-soalnya itu seperti tadi yang dicontohkan Ustadz Mufid, Ustadz Rita ya, itu seperti bagaimana pendapat Anda, bagaimana kesimpulannya gitu ya. Tadi banyak pertanyaan di chat, menurut saya menarik. Ini yang heterogen, ini banyak problem ya. Misalnya di sekolah merasa inputnya ini heterogen, ini bisa pakai SPK ya, strategi pembelajaran kooperatif. Justru di kooperatif itu mengharuskan kelompok-kelompok itu dari kemampuan yang berbeda-beda. Jadi nggak boleh dalam satu kelompok itu kemampuannya tinggi semua atau kemampuannya rendah semua. Nah ciri dari HOTS ini pembelajarannya harus berbasis kelompok ya. Jadi kalau pembelajarannya masih berbasis majelis taklim ya tidak bisa itu HOTS. Jadi pembelajarannya harus berbasis kelompok. Mau pakai strategi apapun itu pakai kelompok, inquiry pakai kelompok, kooperatif pakai kelompok, semua itu umumnya pakai kelompok gitu ya. Dan pembelajarannya berbasis tentunya harus pakai media lah. Bahasa Arab itu harus menggunakan teknologi terkini ya. Tadi seperti menggunakan aplikasi-aplikasi. HOTS bukan berarti sulit. Tadi saya hafalan itu sulit. Saya kemarin ikut pelatihan, ada pertanyaan,
tahun berapa MUI didirikan, itu menurut saya sulit dibanding dengan pertanyaan mengapa MUI ini dihadirkan dari berbagai ormas. Misalnya itu lebih mudah saya kira, karena itu analisis. Tidak masuk kurikulum kenapa? Karena menurut saya politik. Jadi alumni PPA kemampuan politiknya harus lebih ya, biar bisa menggolkan. Karena bukan hanya di Indonesia ya, setahu saya. Yang Bapak Ibu rasakan mungkin di madrasah pun bahasa Arab posisinya cukup terpinggir. Di UIN pun juga sama kan. Di UIN atau di PTN mungkin perlu ditingkatkan lagi nih bahasa Arab ya. Bisa diterapkan di ibtida'iyah, tidak boleh lot. Nah, saya ada pertanyaan tadi, bagaimana mengajarkan sorot yang hot? Tadi saya jelaskan bahwa yang diajarkan itu yang harus ditekankan yang sering muncul. Yang jarang muncul jangan diulang-ulang lebih banyak. Lalu analisis teks. Misalnya ada satu bacaan atau istima ya. Ada dialog, dianalisis. Ini kata ini wazannya apa? Maknanya apa gitu. Dianalisis. Lama-lama itu kan akan paham, apalagi yang sulasi. Yang sulasi itu cara ngajarnya ya hanya analisis. Karena masdar itu kan masdar sulasi itu tidak bisa memakai analogi ya. Nazala yanzulu nuzul. Ya kan? Doroba yadribu dorban dan lain sebagainya. Saya kira itu saja. Jadi tambah sedikit lagi kita akan penutupan. Mungkin Bapak Tulus sudah oke.